Hai, Shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi yang indah ini. Ya, di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh kita terus memiliki kerinduan, kehausan akan firman Allah. Sehingga firman Allah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Begitu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terangi hati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Dikatakan begini. Perikopnya berjudul kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, di sini kita bisa melihat ada sebuah penyakit kekristenan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Apa itu? Keadaan suam-suam kuku. Tuhan tidak menghendaki keadaan ini ada pada anak-anaknya. Kenapa? Karena suam-suam kuku itu adalah setiap kita kehilangan untuk kita ini menjadi orang Kristen yang tidak ada kehausan. Yang ada cuman menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Padahal Tuhan ingin setiap orang mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan rohani. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan iman. Pertumbuhan pengharapan. Pertumbuhan dari perubahan karakter. Saudara, pertumbuhan itu menjadi hal yang penting karena itu adalah tujuan. Dan itu yang disebut dengan buah daripada kehidupan kita. Nah, Tuhan ingin setiap kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Karena itu hindari situasi atau keadaan suam-suam kuku. Dan iblis itu suka untuk menyuntikkannya. Supaya Anda kedapatan bukan menjadi orang yang on fire dalam Tuhan. Bukan kedapatan menjadi orang yang bersemangat. Tetapi menjadi orang yang lesu biasa-biasa aja. Karena itu coba kita akan lihat keadaan yang suam-suam kuku itu bagaimana. Apa yang menjadi tanda dari keadaan suam-suam kuku. Yang pertama adalah saya tulis begini. Energi pelayanan dan hasrat rohani melemah secara bertahap. Di mana energi untuk melayani dan hasrat untuk bertumbuh dalam Tuhan itu tiba-tiba melemah secara bertahap. Ya, tiba-tiba Anda sudah kehilangan kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Tiba-tiba Anda tidak lagi membaca Alkitab. Dulu suka tapi sekarang sudah menurun. Hasrat untuk hal yang rohani itu sudah mulai hilang. Ya, Anda tidak terlalu tertarik kepada hal yang rohani yang membuat Anda bertumbuh. Anda tidak tertarik itu, tapi Anda lebih tertarik kepada hal duniawi justru yang menyenangkan dagingmu. Kalau ini mulai terbalik dan hasrat jasmanimu jauh lebih tinggi, lebih kuat daripada keinginan rohanimu, maka disitulah kita bisa membaca sebuah tanda bahwa jangan-jangan rohani kita sudah mengalami yang namanya suam-suam kuku. Hal-hal rohani, disiplin pribadi secara rohani sudah mulai kita tinggalkan. Kita jarang berdoa, kita nggak baca Alkitab, kita untuk berbuat benar sudah mulai malas atau tidak mau, bahkan kompromi terhadap dosa itu semakin tinggi. Lalu pertahanan rohani kita lemah. Kita tidak lagi mau tertarik pada hal yang rohani, ibadah atau apa, sudah tidak lagi menarik hidup kita. Nah, dalam situasi itu jangan-jangan kita sudah mulai menurun. Nah, disinilah keadaan yang disebut suam-suam kuku. Ya, kita nggak panas, nggak dingin, tetap ke gereja tapi tidak mau berubah. Tetap ke gereja tapi dosa jalan terus. Tetap ke gereja tapi kompromi dengan dosa jalan terus. Nah, ini yang membuat iblis itu tidak pernah ketakutan. Karena apa? Dia tetap memiliki kita. Karena itu keadaan suam-suam kuku ini harus kita perhatikan. Saya secara pribadi terus memperhatikan hal ini. Saya berkata aku tidak boleh menurun sedikit pun. Termasuk apa? Mungkin sibuk dalam pelayanan. Hubunganku dengan Tuhan tidak boleh berkurang. Karena dasar dari pelayanan saya bukan saya minta khotbah atau tahu banyak firman Tuhan. Bukan itu.
Dasar pelayanan saya adalah saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari dasar itulah pengurapan menyertai pelayanan. Karena itu yang esensi, yang dasar ini tidak boleh ditinggal. Nah kalau sampai yang dasar ini tertinggal, lalu kita sibuk dengan hal yang lain, jangan-jangan kita sudah mengalami suam-suam kuku. Jadi tanda yang pertama adalah energi pelayanan dan hasrat rohani melemah ya secara bertahap. Lalu yang kedua apa? Nurani kita menjadi buta. Apa ini maksud dengan nurani menjadi buta? Nurani menjadi buta itu adalah begini. Bagaimana mata kita tidak lagi melihat kepada kehendak Allah sebagai bagian yang utama dalam hidup kita. Ada bagian lain yang menarik perhatian kita daripada perhatian kepada Tuhan. Nah disinilah nurani kita menjadi buta. Kita tidak lagi tertarik kepada hal yang rohani, tetapi kita tertarik kepada hal yang lain. Bahkan begini, kalau Anda hari ini punya persoalanmu itu jauh lebih menarik perhatianmu, konsentrasimu daripada Tuhan, maka disitulah Anda mulai tahu bahwa Anda sedang suam-suam kuku. Mata kita, hati nurani kita nggak boleh buta. Kita harus terfokus pada Tuhan. Tidak boleh ada hal yang lain. Iblis itu suka menawarkan ada figur lain dalam hidup kita. Ya kesenangan kita, ke hobi kita, bahkan dosa sekalipun. Itu yang coba iblis taruh dalam hidup kita supaya apa? Anda tidak terfokus kepada Tuhan. Yang ini bahaya sehingga nurani kita menjadi buta. Dulu waktu melakukan dosa, kayak nuraninya kayak kita ini kayak gemetar gitu, takut. Waduh gimana? Tapi lambat laun dosa itu menjadi biasa. Hati nurani kita nggak ada keberatan, tiba-tiba berubah. Ya itu bertahap ya. Dari pertama grogi, takut, tiba-tiba jadi agak grogi, agak takut, tiba-tiba jadi biasa. Biasa nggak ada hati keberatan. Bahkan terakhir kita menjadi ahli di dalam dosa. Nah ini bahaya. Kita sedang mengalami yang namanya suam-suam kuku. Ya nurani kita menjadi buta. Lalu yang ketiga apa? Ketiga itu apa? Melakukan kompromi yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Yang ketiga orang suam-suam kuku itu selalu gini. Melakukan kompromi yang belum pernah kita lakukan. Artinya dulu kalau kita lakukan ini kita menolak. Hati kita menolak. Enggak. Tapi sekarang kita kompromi. Demi sebuah kepentingan yang lain kita kompromikan. Saya nggak tahu apa itu, mungkin ada banyak yang terjadi dalam diri Anda. Ya dulu yang terjadi dalam hidup kita. Ya dulu Anda berbohong itu nggak mau. Tapi sekarang kayak nggak ada keberatan nurani misalnya. Atau dulu korupsi itu takut nggak mau. Tapi sekarang kompromi. Ini kan sedikit-sedikit boleh lah. Ya sedikit-sedikit boleh lah. Ya nggak kerasa buat perusahaan. Nah Anda melakukan kompromi-kompromi yang dulu tidak pernah dilakukan. Nah kalau sudah seperti itu, jangan-jangan kita sedang suam-suam kuku. Makanya hati-hati untuk kita ini kehilangan itu. Ketegasan kita di dalam kebenaran itu mulai menurun. Nah kalau sudah mulai menurun, jangan-jangan kita sudah suam-suam kuku. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah tidak ada upaya untuk restorasi. Kita itu tidak pernah cepat bangkit dari keadaan kita. Tapi kita terus tinggal dalam keadaan itu. Taruhlah dalam keadaan dosa. Lalu kita dituduh, dihakimi. Kita nggak cepat bangkit. Kita terus dalam keadaan itu. Kita tuh lupa bahwa Tuhan tuh mengampuni. Memang waktu kita berbuat dosa itu Tuhan murka. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar. Makanya itu kalau ada orang datang kepada Tuhan, dia langsung mengampuni. Nah pengertian seperti ini bagi orang yang suam-suam kuku itu tidak pernah ada. Dia terus terhakimi, tidak ada usaha untuk merestorasi semua kesalahannya. Ya susah untuk ditegur. Makanya penting buat kita untuk terbuka pada sebuah teguran. Karena teguran itu yang menolong hidupmu. Teguran itu yang membuat kita hari ini diselamatkan. Tapi begitu ada suam-suam kuku, Anda menjadi orang yang tidak mau ditegur. Hatimu itu bukan hati yang teachable heart. Tapi hati yang marah kalau ditegur. Nah kalau sudah seperti itu, kondisi rohani seseorang akan berbahaya. Dia akan terus bertahap meninggalkan Tuhan. Dan suam-suam kuku akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Lalu kita kompromi dengan dosa.
kita tinggal dalam dosa. Nah ini yang membuat akan hidup kita semakin hancur. Karena iblis menghancurkan Anda dengan situasi ini. Apa itu? Suam-suam kuku. Karena pagi hari ini saya mau berkata pada Anda, jangan suam-suam kuku. Ayo dengan cepat menjadi orang yang suka merestorasi. Dengan cepat kita ini bisa melihat kebutuhan kita. Saya percaya Tuhan di pihak kita. Dia akan memberikan sebuah kemenangan bagi orang-orang yang haus kepada Tuhan. Berbuat kesalahan mungkin semua orang bisa lakukan. Tapi Anda dengan cepat minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan lalu bangkit. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sertai hidup kami ya Tuhan. Kami tidak pernah bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Kami membutuhkan Tuhan dalam banyak hal. Supaya langkah kaki hidup kami menyenangkan Tuhan. Tuhan, hati kami terus on fire. Hati kami terus bersemangat. Hati kami terus berapi-api bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berkati orang-orang yang sakit. Berkati orang-orang yang dalam persoalan. Tuhan, Kau yang berikan jalan keluar. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Aku berdoa biar mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Karena itu saya dorong Anda untuk terus mengikuti acara ini di YouTube GMS Kalimantan. Sehingga kita terus bisa mengalami pertumbuhan. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang memberkati Anda. Karena itu saudara, acara ini akan dilangsungkan setiap hari Senin. Pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Karena tetap semangat, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Bye-bye.